أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Umar tidak pernah meletakkan kepalanya di malam hari tidur kecuali beliau sudah keliling kota Madinah dan mencari tahu apakah masih ada masyarakatnya yang butuh atau tidak. Sampai beliau pernah menemukan ada seorang ibu yang memasak di sebuah panci batu. Anak-anaknya sedang menangis di sebelahnya, 3 orang, yang 1 atau 2 sudah tidur, yang sisanya masih menangis. Maka Umar bertanya, kenapa? Ada apa dengan anda wahai amatullah? Amatullah ini hamba Allah dalam bahasa Arabnya ya. Tapi untuk wanita, kalau laki-laki kan Abdullah. Ada apa dengan anda? Dia mengatakan, anak saya sudah kelaparan 3 hari. Dan tidak ada makanan. Pemimpin negara yang tidak memperhatikan kami. Dia tidak tahu kalau Umar ini adalah pemimpinnya gitu. Maka begitu Umar lihat dalam panci ternyata dimasak adalah batu. Lalu ibu itu menjelaskan, saya memasak batu ini supaya anak-anak saya mengira saya masak. Karena mereka capek menunggu, hanya mereka tidur gitu. Ya. Maka Umar tanpa banyak basa-basi langsung ke Baitul Mal, mengambil sendiri dengan tangan beliau gandum dan beberapa kebutuhan. Kemudian beliau memikul di pundaknya, lalu kemudian beliau radhiyallahu anhu ya langsung datang dan memasakkan sendiri ibu tersebut dan memberikan makanan itu kepada ibu dan anak tersebut ya. Lalu kemudian orang yang ya, lalu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya atau besok ibu kau boleh menemui kami untuk kami berikan hak anda gitu. Jadi begitu luar biasanya, dia tidak mau ada satupun yang dihisab. Bahkan pada saat dia memikul makanan tadi di pundaknya, kalau kita bahasakan sekarang mungkin pengawalnya atau sekretarisnya mengatakan, wahai Amir Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman, biarkan aku yang memikulnya. Maka kata Umar, apa kau siap untuk memikul dosaku nanti pada hari kiamat? Jadi mereka ketakutan, jangan sampai mereka dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya pemimpin yang adil. Mereka bukan sibuk duduk di istananya, sibuk dengan tiap hari makanan dan minumannya saja tanpa memikirkan apakah masyarakatnya sudah mendapatkan haknya atau tidak. Satu orang saja, saudaraku seiman, yang kita zalimi sudah cukup menghabiskan pahala kita pada hari kiamat. Bagaimana kalau seandainya ya, yang kita zalimi itu satu kota, satu provinsi, ya, satu negara? Berapa banyak orang yang harus kita berhadapan dengan mereka pada hari kiamat nanti? Dan berapa banyak pahala kita yang kita siapkan untuk kita bagi-bagi kepada mereka? Dari mana kita tahu teman-teman? Mungkin seluruh amal yang pernah kita kerjakan 50 tahun, 60 tahun, semasa kita hidup 70 tahun misalnya, habis oleh satu orang yang nuntut pada hari kiamat. Makanya Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang sahih, wahai para pemimpin, ingatlah hadis ini. Kata Nabi SAW, apakah kalian tahu siapa itu muflis? Atadruna manil muflis? Kalian tahu nggak orang yang bangkrut itu siapa? Kata para sahabat, man la dirham lahu wala dinar ya Rasulullah. Orang yang tidak punya dinar dan dirham, bisnis bangkrut. Wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW, bukan itu. Al-muflisu ma ya'ti yawmal qiyamah. Orang yang bangkrut sebenarnya adalah orang yang datang pada hari kiamat. Wa ya'ti wa qad syatama hadha wa daraba hadha wa akala ma'ala hadha. Ya. Orang yang bangkrut adalah orang datang pada hari kiamat pernah mencaci maki orang ini, memukul orang itu, mengambil haknya orang ini. Ya. Kemudian orang-orang itu datang dan menuntut semuanya. Mereka datang menuntut. Lalu diambil dari hasanat, dari pahala-pahala dia diberikan kepada orang-orang tersebut. Sampai kata Nabi SAW, fa'in funiyat hasanatu, kalau sudah habis pahalanya. Dan masih ada saja orang yang menuntut, ukhidha min sayyiatim, maka diambil dosa-dosa mereka. Orang lain berbuat zina, dia yang tanggung hukumannya. Orang lain mabuk, dia yang tanggung hukumannya. Orang lain narkotika, dia yang tanggung hukumannya. Orang lain bakti durhaka sama orang tua, dia yang tanggung dosanya. Hanya kenapa? Karena dia pernah menzalimi orang. Itu hadits ini menjelaskan masalah individual ya. Tapi kita bisa tarik hadits ini kepada pemimpin negara yang punya masalah dengan banyak masyarakatnya. Banyak kezaliman yang dilakukan. Berapa banyak pahala yang akan habis pada hari kiamat. Bukan cuma itu. Berapa banyak dosa-dosa orang yang akan dia tanggung dan dia akan disiksa di neraka. Na'udzubillah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jabatan adalah amanah untuk kita lakukan, jalankan keadilan. Bukan justru kita menunggangi untuk memuas-muaskan diri kita. Sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah didatangkan di Kufa, dibuatkan buat beliau sebuah istana kerajaan supaya layak sebagai seorang raja. Maka beliau begitu melihat langsung beliau mengatakan, aku berlindung kepadamu ya Allah dari istana yang membuat aku lalai, yang membuat aku jadi ya mengejar dunia ini. Lalu beliau meninggalkan dan beliau tinggal di rumah biasa. Saking takutnya gitu.
Bukan berarti pemimpin tidak bisa tinggal di istana, bukan, bisa saja. Tapi dia harus tahu, ada tanggung jawab dia. Kalau enggak, orang-orang di hadapan mata dia ini akan menuntut dia pada hari kiamat nanti. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا